kemarin alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan, ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa non haji. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera rekan-rekan media, masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolri, Pak Kapolri, Kabareskrim, Wakabareskrim, dan seluruh jajaran baik di Mabes Polri maupun di wilayah, bahwa mereka komit, ya, punya komitmen kuat untuk membantu kita membentuk satgas gabungan terkait dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelenggaraan haji dan umroh ini. Memang kami tidak bisa sendiri di dalam hal ini, makanya dukungan penuh dari kawan-kawan di kepolisian ini sangat kami butuhkan agar ke depan terkait dengan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan haji dan umroh ini bisa kita tegakkan, karena beberapa kasus, ya, tidak kurang dari 20 kasus yang masuk dilaporkan ke Kementerian Haji per harinya. Ini membutuhkan penanganan yang serius dan cepat agar kemudian ada efek jerah, ya, sehingga laporan-laporan ini di masa yang akan datang bisa diminimalisir maupun dicegah dan bahkan mungkin dilakukan penindakan, ya. Jadi di samping upaya-upaya preventif juga perlu upaya represif. Nah, terakhir, atas dukungan ini Kementerian Haji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, utamanya kepada Pak Kapolri, ya, dan jajaran. Mudah-mudahan Satgas ini bisa bekerja dengan cepat dan terukur sehingga bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan di bidang haji dan umroh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti saya perlu tambahkan bahwa Satgas Haji ini dibentuk sampai ke jajaran tingkat Polres. Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji, mungkin kalau sampai ke tingkat bawah itu ada dinas Kepala kantor ya, kepala kantor haji di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kami dari Bareskrim sudah menyampaikan hotline pengaduan melalui nomor 08 121 88 991 91. Mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan, bisa melaporkan melalui hotline ke nomor tersebut. Saya rasa itu mungkin ada tambahan. Kalau terkait dengan khusus haji ini kan itu dari promosi sosmed itu Pak. Nah, dari Bareskrim sendiri apakah berkoordinasi juga sama komisi untuk promo haji? Dalam pelaksananya kami memang berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait dalam antisipasi, dalam membuat memberi keamanan kepada masyarakat yang nomor tadi, kemudian mencegah potensi-potensi tindak pidana. Tindak pidana ini banyak tindak pidana
Sebelumnya itu kan disebutkan bahwa ada operasi bersama ya Pak menjelang musim haji. Nah itu operasinya itu sudah dilakukan sekarang atau gimana? Mengingatnya waktu keberangkatan juga sudah Ya. Terkait dengan Satgas Gabungan ini, itu sebenarnya sudah mulai bekerja sejak Pak Kapolri mengeluarkan sprint tanggal 14 April ya. Dan kemarin alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa non haji. Jadi kerjasama yang baik sudah dilakukan antara Satgas ini juga bantuan dari teman-teman di imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi 8 warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa non haji. Lalu penindakan sampai ke travelnya atau gimana? Ya, semua pihak yang terlibat tentu akan kita lakukan pendalaman, kemudian kita melakukan analisis hubungan dari masing-masing pihak ini, baik itu dari pihak yang dirugikan, tentu ada jemaah karena ini nggak berhasil untuk keluar dari Indonesia, kemudian ada travel yang memberangkatkan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sana, itu semua akan kita lakukan upaya-upaya penindakan. kalau embarkasi yang terbilang rawan itu sudah ditetapkan ya? Ya, memang ada beberapa embarkasi pemberangkatan jemaah-jemaah ini yang rawan untuk dilakukannya upaya-upaya memberangkatkan jemaah dengan visa non haji ini. Ini sudah ada beberapa daerah yang memang menjadi dalam pantauan kita ya. Nah, antara lain tuh dari Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Surabaya, Lombok, kemudian Batam, itu antara lain yang kita lakukan pemantauan. Pak, kalau terkait dengan korban hajinya nanti apakah ada peluang untuk diberikan kompensasi dari pemerintah atau gimana? Ya, sebenarnya kalau ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah itu adalah menegakkan aturan ya. Nah, lalu kalau kompensasi ini tentu kita akan bebankan kepada pihak yang sudah merugikan, gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Memang upaya mediasi itu kita kedepankan, tapi dari beberapa pengalaman ketika diberikan kesempatan untuk mediasi, tercapai kesepakatan, lalu kesepakatan itu kemudian diingkari. Nah, ini yang kemudian mungkin teman-teman nanti dari kepolisian itu akan segera memutus untuk tidak lagi melakukan mediasi ulang gitu, tapi langsung aja kemudian dilakukan penindakan. Pak, tadi kan sempat dijelaskan juga ada 20 laporan setiap harinya itu terkait memang pemberangkatan haji melalui visa non haji atau ada yang lain Pak laporannya? Ya, sebenarnya 95 kasus ini yang sudah masuk ya ke Kementerian Haji. Tadi kira-kira tidak kurang dari 20 per hari, 15 sampai 20. Ini beragam. Ada yang sisa-sisa tahun lalu terkait dengan haji reguler, haji khusus, kemudian ada juga yang umroh. Nah, umroh ini menempati posisi yang terbanyak ya dari laporan-laporan itu. Ya. Pak, di level Bareskrim ini Satgas ini leading sektornya di direktorat mana sih Pak? Secara teknis di level Polri?
Baik. Tes. Baik, terima kasih dari Tempo, Pak Amam. Untuk di Bareskrim, Subsatgas Penegakan Hukum itu ada di Direktorat Tipikor. Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Suci dan Umroh yang sudah dilaporkan atau diajukan di sana, segera kami tidak lanjutin. Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya. Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa melakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan dari penyelenggara umroh dan haji. Baik, terima kasih Pak Amam. Cukup ya teman-teman. Jadi